Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian, marilah kita melanjutkan pembacaan kitab Ta'limul Muta'allim kita dengan terlebih dahulu membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah apa yang kita baca dan kita pelajari hari ini bisa membawa keberkahan bagi kehidupan kita, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasbiru 'alal mihani wal baliyati. Ini kelanjutannya dari kemarin yang kita baca wayam bagi ayyasbiro itu ya. Dan seyogyanya bagi para penuntut ilmu untuk bersabar, wayasbiro bersabar. Bersabar atas apa? Alal mihani wal baliyati, atas cobaan dan ujian-ujian. Ya. Qila sebagaimana dikatakan khazainul muna, perbendaharaan anugerah atau perbendaharaan tujuan, gudangnya tujuan, ini dikatakan oleh musannif, itu ala qonatiril mihani, terdapat di dalam jurang-jurang cobaan atau ujian. Jadi musannif mengatakan bahwa perbendaharaan anugerah atau gudangnya tujuan itu ada di dalam jurang-jurang ujian. Artinya apa? Artinya seorang penuntut ilmu itu tidak boleh cepat putus asa atau cepat menyerah dalam menghadapi ujian-ujian, cobaan-cobaan atau segala macam gangguan, karena di balik ujian itu terdapat anugerah atau terdapat tujuan yang hendak kita capai. Ya, kadang-kadang kita belajar itu menghadapi ujian malas, ya. Menghadapi cobaan diajak teman main-main atau diajak teman foya-foya atau kongko-kongko yang kurang bermanfaat. Nah, ini kita harus bersabar dalam menghadapi segala macam ujian, baik ujian yang ringan sifatnya, gangguan kecil, maupun gangguan-gangguan yang berat, misalnya kekurangan sangu atau kekurangan bekal atau rindu pada keluarga. Nah, ini cobaan-cobaan yang bisa mengganggu seseorang pelajar dalam menuntut ilmu. Nah, musannif ini mengatakan, pengarang kitab ini mengatakan bahwa seorang pelajar harus tahan, ya, tidak boleh menyerah dalam menghadapi segala macam ujian dan cobaan itu. Sebab di balik ujian, di balik cobaan itu terdapat tujuan yang ingin kita capai, terdapat berbagai anugerah yang sebenarnya ingin kita capai. Wa unshitu wa qila innahu li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Wa unshitu, dan dibacakan untukku atau dilantunkan untukku sebuah syair. Wa qila, dan diceritakan innahu, bahwasanya syair itu li Ali bin Abi Thalib, berasal dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan wajah beliau. Bagaimana bunyi syairnya? Bunyi syairnya adalah ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika am majmu'iha bi bayanin takain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Ya, ini syair yang terkenal, sudah dilantunkan oleh banyak santri, dan saya menyarankan Anda untuk mengingat-ingat ini, menghafalkan syair ini, karena ini sangat penting bagi bekal Anda dalam mengarungi samudra ilmu.
Ala la tanalul ilma, ala ingatlah, la tanalul ilma, engkau tidak akan mendapatkan ilmu. Ada yang bilang lan tanalal ilma, engkau tidak akan mendapatkan ilmu atau memperoleh ilmu illa bisitatin, kecuali engkau memiliki 6 kriteria. Ya, jadi ada 6 kriteria yang harus ada pada diri seseorang jika dia ingin menguasai ilmu. Kata musonif ini. Saumbika, saya akan ceritakan atau beritahu kepadamu, saumbika, an majmu'iha, tentang kelompok atau kumpulan dari 6 hal tersebut, bibayanin, dengan jelas. Ya, akan diceritakan 6 hal yang harus dimiliki oleh seorang santri, seorang penuntut ilmu, supaya dia bisa menguasai ilmu. Apa itu? Yang pertama, dzakain. Dzaka ini secara bahasa artinya kecerdasan. Orang harus punya kecerdasan jika seseorang ingin menguasai ilmu. Nah, kecerdasan ini maksudnya bukan berarti Anda harus menjadi orang yang sangat pintar atau sangat cerdas, tidak. Tapi artinya kita memiliki otak yang masih bisa menyerap pengetahuan. Minimal kita bisa memahami atau mengerti jika seseorang itu menjelaskan suatu hal. Ini syarat pertama. Pak, saya tidak terlalu cerdas, tidak memiliki memori yang bagus dalam mengingat pelajaran atau dalam menangkap pelajaran. Nah, ingat kita pernah mendengar cerita tentang Ibnu Hajar. Ya. Ibnu Hajar ini konon dulu adalah seorang pelajar atau seorang santri yang tidak terlalu pintar atau katakanlah dalam tanda kutip bebal. Kalau orang guru menerangkan dia selalu tidak paham. Nah, karena itu dia sering menjadi bahan olok-olokan atau bahan ejekan dari kawan-kawannya. Karena sering mendapatkan ejekan atau olok-olokan dari kawan-kawannya, kemudian dia pergi keluar dari sekolah, keluar dari pesantren, keluar dari pondok atau padepokan dia. Pergi mengembara sampai akhirnya dia berteduh di sebuah gua. Nah, di gua itu dia tiba-tiba mendengar suara tik 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 gitu ya. Dia lihat ternyata suara itu adalah tetesan air dari atap gua yang menetes ke sebuah batu. Nah, yang menarik dia lihat di batu itu bekas tetesan di tempat air menetes itu ada cekungan. Nah, cekungan agak dalam. Kemudian dia berpikir, batu yang keras saja itu ternyata bisa cekung, bisa berlubang karena terus-menerus ditetesi oleh air yang lembut, air yang sangat lemah ya, kelihatannya itu. Nah, kalau begitu otak saya yang tidak terlalu cerdas ini kalau terus-menerus dilatih dan berusaha, dimasuki oleh pengetahuan, dibalut oleh semangat, mestinya saya juga bisa memahami sebuah pelajaran. Nah, atas dasar kesadaran itu kemudian dia kembali ke sekolahnya, kembali ke pesantren atau ke padepokannya. Dan kemudian dia sejarah mencatat dia menjadi seorang cendekiawan atau ilmuwan yang terkenal dan menulis banyak kitab. Nah, karena itu kita kalau merasa barangkali kecerdasan kurang, itu harus kita lawan dengan kerajinan. Rajin belajar, terus menerus sabar menghadapi segala macam kesulitan dan ujian, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu bisa masuk ke dalam diri kita dengan kesabaran dan semangat yang kita miliki itu. Itu yang pertama, dzakain, kecerdasan. Syarat yang kedua adalah hirsin. Hirsin itu adalah semangat, spirit yang kuat, ketamaan pada ilmu pengetahuan. Jadi selain kecerdasan, kita harus punya syarat yang kedua, itu semangat yang tinggi untuk belajar. Orang cerdas tapi nggak semangat, tapi tidak punya spirit atau daya juang yang tinggi untuk belajar, maka tidak akan dapat ilmu pengetahuan. Nah,
Karena itu santri harus punya satu kecerdasan, yang kedua harus punya semangat, ya, harus punya spirit, daya juang yang keras untuk belajar. Kemudian wastibarin, istibarin ini adalah kesabaran atau kemampuan untuk terus-menerus memupuk kesabaran, terus-menerus untuk mendapatkan atau membangun kesabaran. Itu sangat penting. Yang keempat wabulughatin. Bulughatin ini adalah bekal yang cukup untuk belajar. Tidak harus banyak, yang penting cukup. Cukup untuk apa, Pak? Ya, mungkin cukup untuk bertahan hidup, cukup untuk makan, cukup untuk minum, cukup untuk membayar kos-kosan atau membayar tempat tinggal di mana kita belajar. Ya, sekali lagi tidak harus banyak, tapi kita harus punya bekal yang cukup untuk kita bertahan di dalam belajar atau menuntut ilmu. Kemudian yang kelima wa irsyadi ustadzin, bimbingan guru, ya, bimbingan seorang kiai, seorang supervisor, ya, seorang profesor dalam kita menuntut belajar. Nah, pada zaman sekarang tentu kita sudah memiliki banyak resources, banyak sumber daya untuk belajar, sumber-sumber belajar offline maupun online, terutama di internet banyak sekali sumber-sumber online yang bisa kita dapatkan. Tetapi bimbingan dari seorang guru atau supervisor atau siapapun yang bisa mengajari Anda memahami materi ini sangat penting supaya kita tidak salah dalam memahami materi. Yang keenam yang perlu kita perlukan adalah waktu li zamanin, yaitu panjangnya waktu. Artinya belajar itu tidak bisa instan. Misalnya Anda ingin menguasai ilmu hukum, ya tidak bisa satu bulan, 2 bulan, atau setahun, 2 tahun. Perlu waktu yang cukup panjang untuk memahami sebuah disiplin ilmu. Anda ingin menguasai fisika atau teknik kimia misalnya, maka Anda perlu waktu yang panjang untuk memahami. Artinya untuk menjadi seorang ahli, menjadi seorang pakar di sebuah bidang, suatu bidang ilmu, Anda perlu waktu yang cukup, durasi waktu yang panjang di mana Anda terus-menerus mendalami atau menekuni ilmu. Jadi tidak ada ilmu yang instan. Nah, keenam hal ini perlu kita miliki jika kita ingin menguasai sebuah bidang ilmu. Nah, kesimpulannya ada 6 hal yang perlu kita miliki sebagai seorang pelajar supaya kita bisa menguasai ilmu. Pertama adalah kecerdasan. Nah, kecerdasan ini bisa dilatih, bisa diasah. Sebagaimana pisau yang tumpul, ini bisa kita tajamkan dengan cara diasah setiap hari, setiap saat sampai tajam. Pertama itu kita harus memiliki dzakain. Ya, kuncinya adalah jangan pernah merasa bosan atau jangan pernah merasa putus asa kalau kita menghadapi kesulitan dalam memahami pelajaran. Harus terus diasah. Pertama itu. Yang kedua adalah hirsin, semangat yang tinggi, daya juang yang tinggi untuk belajar. Jangan pernah menyerah. Kalau Anda tinggal di Semarang untuk belajar di UNES misalnya, selama 4 tahun itu Anda harus semangat. Jaga terus api semangat itu, jangan pernah padam untuk menguasai bidang ilmu yang sedang Anda pelajari. Yang ketiga adalah kesabaran. Nah, kesabaran ini bukan suatu yang given atau suatu yang diberikan kepada Anda dengan percuma. Sabar ini adalah suatu yang terus-menerus harus dilatih, harus dipupuk, ditumbuhkan di dalam diri kita supaya kesabaran ini tetap kita miliki. Ya. Kemudian adalah bimbingan guru, bimbingan dosen. Ini harus kita ikuti, kita simak baik-baik. Kemudian waktu li zamanin, dan panjangnya waktu artinya tidak bisa instan. Nah, itulah 6 hal yang perlu Anda ingat-ingat dan Anda miliki selama Anda menuntut ilmu. Saya kira itu untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.